Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Titik Sianingze, pengampu bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Wonogiri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan fakta dan opini. Fakta dan opini di sini sebagai materi pelengkap dalam teks eksplanasi. Silahkan disimak. Fakta adalah kenyataan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi. Fakta biasanya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, atau berapa. Fakta lebih sulit terbantahkan oleh opini seseorang. Jadi karena fakta itu merupakan hal atau kenyataan yang benar-benar terjadi, maka fakta tidak mudah dibantahkan. Bahkan tidak bisa dibantah karena memang ada suatu bukti atau faktanya. Selanjutnya, ciri-ciri fakta. 1. Merupakan suatu kebenaran umum. Ya, jadi semua orang membenarkan karena itu merupakan suatu fakta yang benar-benar terjadi. Yang kedua, menyertakan bukti berupa data-data yang akurat. Jadi data-data ataupun bukti yang akurat ini bisa diambil dari jawaban dari apa, siapa, kapan, di mana, dan berapa. Itu menandakan bahwasanya bukti itu akurat atau benar-benar terjadi. Selanjutnya yang ketiga, mengungkapkan peristiwa yang benar-benar terjadi. Jadi memang kenyataan atau sesuatu yang sudah atau benar-benar terjadi. Sekarang kita simak contoh fakta. Sehat merupakan hak asasi setiap warga negara yang diatur dalam Konstitusi Indonesia. Ya, jadi ini suatu fakta, yaitu diatur dalam undang-undang. Ya. Kemudian yang kedua, tahun 2015 Ikatan Dokter Indonesia atau IDI kembali bermuktamar dan menawarkan konsep pelayanan kesehatan terstruktur yang merata dan berkeadilan untuk mengatasi masalah kesehatan. Ini berupa fakta juga karena sudah terjadi di tahun 2015. Kemudian sekarang sudah 2021, berarti kan benar-benar terjadi. Pada saat itu memang ada suatu kejadian muktamar atau suatu musyawarah. Kemudian yang ketiga, jumlah puskesmas sampai tahun 2015 adalah 9.799. Ini juga berupa fakta atau data ya. Karena itu benar-benar ada. Jadi jumlahnya sudah pasti tertulis di sini ya. Jadi ketiga kalimat yang saya tuliskan di sini adalah fakta ya, fakta tentang kesehatan di Indonesia. Dan ini benar-benar nyata atau benar-benar terjadi ya. Mari kita lanjutkan opini. Opini adalah pendapat, pikiran atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Opini biasanya dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Ya, berbeda dengan fakta, opini itu hanya sekedar pendapat, pikiran atau pendirian seseorang. Jadi di sini lebih sifatnya subjektif, ya, subjektivitas. Jadi pendapat atau pandangan seseorang sangat menentukan dalam opini. Ya, kita lihat ciri-cirinya. Ciri-ciri opini. 1. Menggunakan kutipan kata-kata seseorang. Jadi bisa berupa kata-kata yang merupakan kutipan seseorang. Bagaimana kita menandainya? Yaitu biasanya ada tanda petik 2. Ya, jadi ada suatu pendapat di sana, kutipan dari seseorang. Kemudian yang kedua, menggunakan sudut pandang penulis dalam bentuk penafsiran terhadap fakta. Ya, jadi di sini sudut pandangnya penulis. Nah, mungkin menurut saya, menurut kami dan seterusnya. Jadi pandangan penulisnya yang lebih diutamakan dalam opini. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata yang tidak pasti. Jadi sesuatu yang tidak terukur atau tidak pasti kebenarannya. Misalnya mungkin, rasanya, kiranya, kira-kira, itu merupakan kata-kata yang tidak pasti. Kemudian yang keempat, menggunakan kata yang bertujuan menyampaikan sesuatu. Ya, jadi di sini hanya menyampaikan sesuatu atau pendapat. Ya, bisa sebaiknya berupa saran, pendapat dan lain-lain. Ya. Jadi di sini bisa disebut sebagai opini dengan ciri-ciri keempat ini. Kemudian
bahwasanya dalam suatu opini itu lebih menunjukkan pendapat pribadi atau pendapat seseorang, ya. Dan juga dalam opini itu hanya sekedar pemikiran seseorang, jadi kebenarannya belum pasti karena setiap orang memiliki pandangan atau pemikiran yang berbeda. Dengan kata lain, opini itu bisa terbantahkan, berbeda dengan fakta seperti yang sudah saya jelaskan di depan, ya. Untuk memperjelas opini, mari kita simak contohnya. Yang pertama, sayangnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan yang disalurkan melalui BOS tersebut tidak begitu nyata dirasakan dampaknya oleh sekolah-sekolah di daerah pedalaman atau daerah terpencil. Jadi di sini kan ada suatu pendapat. Di sini ada kata sayangnya, kemudian tidak begitu nyata dirasakan. Berarti itu suatu pandangan atau pendapat seseorang. Kemudian yang kedua, keterbatasan jumlah pengajar menjadi salah satu faktor penyebab pendidikan di daerah terpencil terkesan tertinggal. Ya, di sini kan ada kata terkesan, jadi pendapat seseorang juga. Kemudian yang ketiga, kemajuan pendidikan di Indonesia hanya terpusat di daerah perkotaan. Ini juga suatu pendapat atau opini seseorang. Padahal mungkin tidak seperti itu. Mungkin sekarang kemajuan pendidikan sudah sampai ke daerah-daerah, bukan hanya di daerah perkotaan, ya. Kemudian ketiga, kalimat tersebut termasuk opini karena mengandung pemikiran, pendapat atau pikiran, ya. Dalam hal ini membahas tentang pendidikan yang ada di Indonesia. Opini yang disampaikan penulis bukan sekadar pendapat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, tetapi didasarkan dan didukung oleh fakta yang memang nyata terjadi. Jadi di sini bukan hanya sekedar pandangan atau pemikiran seseorang, tetapi apa yang diungkapkan dalam opini itu berdasarkan kenyataan yang ada. Jadi dengan adanya suatu fakta atau kejadian itu muncullah suatu opini, ya, di mana opini itu merupakan tanggapan dari suatu fakta yang ada tersebut. Jadi di sini merupakan meskipun berupa pendapat, tetapi harus berdasarkan suatu kejadian atau kenyataan. Jadi bukan hanya sekedar opini-opini saja, tapi opini yang ada dasarnya, ya. Demikian perbedaan tentang fakta dan opini. Sekarang silahkan Anda simak, ada 10 kalimat atau pernyataan di sini. Silahkan Anda nanti tuliskan mana yang berupa fakta, mana yang berupa opini. Jadi Anda tuliskan saja di buku tugas Anda jawabannya saja. Misalnya nomor 1 opini, ya tulis opini. Nomor 2 fakta, fakta. Nomor 3 fakta lagi, tulis fakta, dan seterusnya. Ya, di sini ada 10 soal. Bisa Anda simak, kemudian Anda tuliskan jawabannya. Kemudian seperti biasa silakan Anda foto, Anda kirim melalui tim, ya. Demikian penjelasan saya tentang fakta dan opini sebagai materi pelengkap teks eksplanasi. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat buat kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.